wanita terbaik di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapakah itu? Tidak lain tidak bukan adalah Maryam. Dalam pertemuan lalu sedikit mengulang, kita sudah membahas kenapa kita membahas Maryam. Alasannya apa? Karena di antara alasannya adalah Rasulullah mengatakan afdhalun nisa'i ahlil jannah. Termasuk wanita terbaik di dalam surga. Bintangnya para wanita, selebritinya kaum wanita di dalam surga, yaitu Maryam. Maka dari itu tugas kita adalah mengupas apa yang menjadikan Maryam ini dinobatkan sebagai mega bintang di dalam surga di tengah kaum wanita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Karimul Mannan Dzul Jalali wal Ikram. Di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita masih disibukkan dengan beragam ketaatan. Kita masih disibukkan dengan beragam kebaikan. Kita masih disibukkan dengan beragam pintu-pintu keberkahan. Maka semoga ketika di pagi hari ini kita disibukkan dengan kebaikan dan keberkahan, semoga sisa usia kita diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di sisa usia kita diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Keberkahan pada harta kita. Keberkahan pada anak kita, keturunan kita, dan keluarga kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah mengumpulkan kita di pagi hari ini di salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka semoga satu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam taman-taman surga yang ada di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik para bunda-bunda salihah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga ibu-ibu gak bosan lihat saya ya. Ya, insyaallah enggak ya. Ya.
Semoga nggak bosan, karena semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi pertemuan kita dan menjadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, dalam pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang sosok wanita terbaik di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapakah itu? Tidak lain tidak bukan adalah Maryam. Dalam pertemuan lalu sedikit mengulang, kita sudah membahas kenapa kita membahas Maryam. Alasannya apa? Karena di antara alasannya adalah Rasulullah mengatakan afdhalun nisa'i ahlil jannah. Termasuk wanita terbaik di dalam surga. Bintangnya para wanita, selebritinya kaum wanita di dalam surga, yaitu Maryam. Maka dari itu tugas kita adalah mengupas apa yang menjadikan Maryam ini dinobatkan sebagai mega bintang di dalam surga, di tengah kaum wanita nanti. Kemudian dalam pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas latar belakang keluarga Maryam. Ternyata Maryam dilahirkan dari keluarga yang baik-baik saja. Maka dari itu, betul kata simbah-simbah kita dulu, orang Jawa, kalau mau cari jodoh, kalau mau cari besan, kalau mau cari mantu, lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Kisah Maryam membuktikan itu. Bapaknya Maryam, Imran, seorang ahli ibadah dan ulama yang sangat taat. Ibunya Maryam, yaitu Hannah, adalah seorang wanita yang sangat salihah. Maka tidak salah kalau anaknya, yaitu Maryam, menjadi sosok orang yang mewarisi genetika orang tuanya. Maka hati-hati kita sebagai orang tua, jangan sampai kita mewarisi keburukan kepada anak kita. Karena keburukan yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak kita dengan peniruan dan pencontohan yang jauh lebih buruk dari apa yang kita lakukan. Ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 4 kali, ada yang menyebutkan 5 kali. Jadi kalau kita jadi orang baik hari ini, anak kita berpotensi jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kita jadi orang yang kurang baik hari ini, anak kita berpotensi jadi anak yang tidak baik juga 4-5 kali lebih jelek daripada kita. Maka sempat waktu kita belajar di bangku sekolah, ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bayangkan, gurunya kencing berdiri, muridnya berlari. Kira-kira buruk mana antara kencing berdiri dengan berlari? Berlari. Lebih buruk kencing berlari. Bayangkan, antara kencing berdiri dengan kencing berlari itu ada loncatan. Pertama, kencing berdiri. Yang kedua, kencing berjalan. Yang ketiga, kencing berjalan cepat. Yang keempat, baru kencing berlari. Jadi kita ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik untuk anak kita mau nyetak anak kita kayak apa, itu kuncinya di kita. Kuncinya di kita, terutama di ibu-ibu sekalian. Yang Rasulullah menyebutkan al-um madrasatul ula. Ibu ini adalah madrasah yang pertama. Lalu ketika mendengar itu, bapak-bapak bilang, Alhamdulillah, bebas. Sebentar dulu. Ibu ini kan madrasatul ula, madrasahnya. Pak, ini kepala madrasah, kepala sekolah. Jadi harus tanggung jawab juga. Nah, ini yang sudah kita bahas juga. Kemudian insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kisah Maryam di dalam kesendiriannya. Bagaimana juga kisah Maryam ketika dikabarkan bahwa dia akan hamil. Bagaimana kisah Maryam ketika Maryam itu melahirkan. Dan bagaimana kisah Maryam ketika Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat berat.
mendapatkan tuduhan, mendapatkan satu dakwaan. Insya Allah ini semoga selesai hari ini. Walaupun cerita Maryam masih cukup panjang, nanti setelah itu ada kisah di mana ketika nanti Nabi Isa jadi Nabi, itu Maryam gimana ceritanya? Apakah nikah lagi? Gimana akhir hidupnya? Apa yang beliau lakukan sebelum beliau wafat dan meninggal dunia? Bagaimana kemudian tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Maryam? Ini insya Allah kita cari waktu lagi. Maka dari itu insya Allah hari ini kita akan fokuskan sampai pada titik Maryam mendapatkan ujian yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru dengan beratnya ujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Maryam, memuliakan Maryam. Beratnya ujian itu akan berbanding lurus dengan besarnya pahala yang akan Allah berikan. Maka kalau ibu-ibu ini merasa hidupnya kok ya Allah berat banget, berarti ada satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat ibu-ibu sekalian. Semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Dan manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini adalah para nabi. Thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang semisal dengan para nabi dan semisal dengan para nabi. Jadi semakin orang itu semakin tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin akan berat ujiannya. Sebagaimana sebuah pohon. Makin tinggi pohonnya, itu anginnya makin kencang nggak kira-kira? Makin kencang. Anginnya makin kencang. Maka dari itulah, kalau kita dapat ujian hari ini, ada satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, Allah berkehendak untuk mengangkat derajat dan harkat martabat ibu-ibu sekalian. Dengan kesabaran, dengan keridoan atas apa yang telah Allah putuskan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kalau ibu-ibu sekalian hari ini merasakan ada ujian yang berat dalam kehidupannya, mungkin ini peluang yang kedua. Tapi yang kedua insya Allah nggak ada di sini insya Allah. Mungkin karena ibu-ibu ini sudah banyak gaya. Dan hukum dalam fisik itu makin banyak gaya, makin banyak tekanan, gitu ya. Subhanallah. Ya, jadi hiduplah ala kadarnya, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah ikut-ikutan dengan orang lain, tidak usah kebanyakan gaya. Hanya gara-gara ingin diterima dalam komunitasnya, bergaya. Mencari sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Ibaratnya orang zaman sekarang BPJS gitu ya. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya salam. La haula wala quwwata illa billah. Budget pas-pasan tapi jiwa ya sosialita. Kalau jiwa sosialita tapi budgetnya sosialita nggak ada masalah. Monggo-monggo saja. Sultan mah bebas gitu ya. Tapi kalau yang repot, kalau budget pas-pasan jiwa sosialita, kasihan suaminya. Suaminya banting tulang, peras keringat, dari pagi sampai malam. Bahkan suaminya sampai di mobil ditulis, pantang pulang sebelum petang. Ya, supir truk itu, pantang pulang sebelum petang. La haula wala quwwata. Maka ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini pembahasan kita sampai pada Maryam saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas itu semua, kita akan bahas bagaimana kemudian Maryam ketika dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini melihat Maryam ini punya karomah. Punya karomah. Karomahnya adalah ketika Nabi Zakaria melihat kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Nanti bisa dibuka di surat Ali Imran ayat ke-37.
Ini karomahnya Maryam. Harus dibedakan antara tiga hal yang berbeda. Antara karomah dengan mukjizat dengan tipu daya setan. Ini beda banget. Walaupun di mata manusia awam, ini koyoke podo wae, sama aja. Maka dari itu, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang pertama, kalau mukjizat itu khusus untuk Nabi dan khusus untuk Rasul. Jadi antara karomah, mukjizat, dan tipu daya syaitan itu sama-sama kejadian yang luar biasa, yang di luar kebiasaan. Tetapi kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul, kayak Nabi Musa pukulin tongkatnya, lautan jadi terbelah. Sedangkan karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang biasa, yang Allah turunkan sebagai bentuk pertolongan kepada dia. Nah, Maryam ini termasuk diberikan karomah. Nah, karomah ini, ibu-ibu sekalian, kalau mukjizat kan nggak mungkin kita dapat mukjizat. Kan ini bukan Nabi. Satu-satunya yang bisa kita dapatkan adalah karomah. Dan karomah ini tidak bisa kita panggil, kita datangkan kapan saja. Tapi datang di waktu-waktu yang sangat mendesak, waktu yang sangat mepet, waktu yang tidak bisa diprediksi kapan ini bakal datang. Misalnya ada orang yang soleh, mau dibunuh di zaman penjajahan Belanda dulu, tiba-tiba dia lari dari pondok pesantrennya, saking dia takutnya, dia nyebrangin sungai yang ada di belakang rumahnya. Begitu besoknya dia baru sadar, oh kemarin saya nyebrang sungai tuh. Padahal di sungai itu ada buaya, ada binatang buas. Kemudian ketika akan dipraktekkan lagi, dia nggak bisa lagi. Itu berarti karomah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu bisa didatangkan kapan saja. Bisa didatangkan kapan saja, di mana saja, kapan dia mau. Itu biasanya ada kong-kali-kong, kolaborasi antara dia dengan setan. Ya. Beda dengan karomah. Karomah sekali lagi tidak bisa disetting. Mau datang kapan, jam berapa, di mana nggak bisa sama sekali. Nah, yang dimiliki oleh Maryam ini namanya karomah. Diberikan buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mihrabnya. Dan ini adalah termasuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, karomah yang paling besar disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, min a'dhamil karamah, termasuk karomah yang paling besar adalah luzumul istiqamah. Kita bisa terus beristiqamah. Itu karomah yang paling gede. Hari ini kita bisa ngaji, minggu depan masih bisa ngaji, bulan depan masih bisa ngaji, tahun depan masih bisa ngaji, punya anak satu masih bisa ngaji, punya anak 3 masih bisa ngaji, punya cucu 1 masih bisa ngaji, punya cucu setengah lusin masih bisa ngaji. Artinya ini karomah. Kemarin Bu Lisa cerita, ini majelis taklim kita, Bu, sudah berapa tahun, Bu? 19 tahun ya. Subhanallah, 19 tahun. Artinya ini bagian dari karomah. Diberikan keistiqomahan. Betapa banyak majelis taklim yang muncul, lalu kemudian sudah hilang begitu saja. Ini 19 tahun diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, dan semoga kebaikan yang didapat di majelis taklim ini menjadi pemberat timbangan bagi para pendiri majelis taklim ini. Menjadi pemberat timbangan bagi para pengurus majelis taklim ini. Dan akan menjadi suatu amal jariah bagi mereka semuanya. Misalnya dulu pendirinya sudah meninggal dunia, ini majelis taklim masih jalan terus sampai 30-50 tahun ke depan. Yang mendirikan majelis taklim ini akan dapat aliran pahalanya. Subhanallah, dahsyat nggak kira-kira?
Dahsyat. Maka dari itu, kalau ibu-ibu sekalian punya potensi bisa membuat ternak majelis taklim. Waduh, ekstrim sekali kan ya. Biasanya kan kalau ternak itu ternak ayam, ternak bebek itu ya. Kalau saya ternak teri itu ya. Antar anak, antar istri ya. Kalau pagi ini sibuk antar anak, antar istri. Maka dari itu kemudian kalau punya kesempatan untuk bisa ternak majelis taklim, loh gimana cara ternaknya Ustaz? Nih tak kasih tahu. Punya rumah gede, nganggur nih. Pengen dapat pahala. Jadikan rumahnya jadi majelis taklim. Di dekat rumahnya ada masjid gede, belum ada pengajiannya. Bilang ke takmir, Pak Takmir pinjam masjidnya. Seminggu sekali aja buat majelis taklim ibu-ibu. Tidak jauh dari masjid itu ada masjid lagi. Bilang ke takmirnya, Pak mau pinjam masjid. Seminggu sekali aja dan buat pengajian ibu-ibu. Itu namanya ternak majelis taklim. Makin banyak ternaknya, makin banyak aliran pahala yang akan mengalir ke dalam budi-budi kebaikan kita. Subhanallah. Itu cara kita berpikir cerdas. Ternak dengan sesuatu yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita walaupun kita sudah tiada. Seorang muslim harus berpikir dengan pikiran kayak gitu. Usia boleh berakhir, tapi pahala harus terus mengalir. Kalau kita ternak satu, atau ternak dua, ternak tiga, makin banyak ternaknya, makin banyak keutamaannya. Maka dari itu kemudian, disinilah kita berpikir sebagai seorang muslim untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan kisah kita. Maryam ini punya kebiasaan bahwa Maryam ini senantiasa menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesendirian. Karena ketika seseorang di tengah kesendirian, dia akan lebih fokus untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya kita dengan manusia tidak akan pernah disatukan dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang manusia terlalu dekat dengan manusia, terlalu sibuk dengan omongan manusia, maka bisa dipastikan bahwa orang ini akan terlalaikan dari mencari keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau kita sibuk untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa taala, kita tidak akan pernah disibukkan untuk mencari keridhaan manusia. Dan ini dua hal yang tidak akan pernah bisa disatukan. Maka tugas kita adalah memilih. Kita mau mencari keridhaan manusia atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari keridhaan manusia, memang kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia. Kita akan dipuja-puja, kita akan dipuji-puji, kita akan dialem-alem, kita akan dibangga-banggakan, kita akan digelarin karpet merah kalau kita dimanapun kita berada. Kita akan terkenal, kita akan punya banyak follower, kita punya banyak subscriber gitu ya. Mau subscriber aja uangnya. Itu kalau kita kemudian sibuk dan fokus mencari keridhaan manusia. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah Tabaraka wa taala, kita harus belajar menyingkirkan keridhaan manusia. Gak peduli, pokoknya saya mau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau ngomong apa, gak peduli. Ora paten. Gak ngefek buat saya. Pokoknya waktunya ke masjid ya ke masjid, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ibadah ya ibadah. Gak peduli dengan omongan orang. Karena setiap apa yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang ngomongin. Bu, saya mau nanya, orang berangkat ke tanah suci itu bagus apa enggak kira-kira? Bagus. Kemarin ada jamaah cerita ke saya, Pak Ustadz, saya sedih. Kenapa?
saya mau berangkat umroh. Dibilang sama tetangga saya, "Mbok ya uangnya ojo di hambur-hamburkan untuk pergi umroh." Allahu Akbar. Lihatlah, mencari keridhaan Allah itu pasti akan ada omongan dari manusia. Kemarin ada jamaah juga cerita, "Pak Ustadz, saya sedih." "Apa yang membuatmu sedih?" "Ini, begini, saya mau berangkat umroh sampai jual sapi. 4 sapi saya jual. Orang-orang bilang, ngapain berangkat umroh? Mbok ya, rumahmu itu yang kalau hujan itu kebanjiran, itu didandanin dulu." Saya lihat rumahnya, Bu, ada tempelannya, rumah warga miskin. Penerima bantuan macam-macam dicentang semua itu checklistnya. Kan ada berapa checklist saya lupa, ada 10 atau 12, saya nggak tahu. Dicentang semua. Subhanallah. Dia jual sapi sambil pinginnya berangkat umroh, dibilang sama tetangganya, "Mbok ya omahmu kuwi didandanin saya. Gendengmu kuwi mumpung lagi musim ketiga, iku diganti." Supaya apa? Kalau hujan nggak terocok. Karena pakai masih gendeng-gendeng keripik gitu ya. Gendeng keripik, Bu. Yang tipis itu kayak keripik memang. Subhanallah. Maka dari itu, orang hidup di dunia pilihnya cuma dua. Kita cari keridhaan manusia, atau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Maryam ini fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat ke-16. Allah menceritakan, "Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya di tempat yang jauh di sebelah timur. Di sebelah timur dari Baitul Maqdis. Di mana orang-orang Nasrani meyakini disitulah tempat lahirnya Isa. Di sebelah timur dari Baitul Maqdis. Nah, ini poin yang pertama. Maryam di tengah kesendirian. Poin yang kedua, ketika Maryam berada di tengah kesendirian, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya adalah malaikat Jibril ini datang dalam wujud seorang pria yang sangat tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kisahnya di dalam surat Maryam ayat ke-17. Nanti bisa dibuka. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami utus kepada Maryam ruh kami. Maksud ruh kami adalah ruh yang kami ciptakan, yaitu malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya. Dan Jibril ini datang dalam wujud rupa manusia yang sangat sempurna. Sangat ganteng sekali, wajahnya sangat glowing sekali. Tampan tiada duanya. Jadi mewujudkan dirinya jadi apa? Manusia. Jadi nanti aja, Bu, saya ini bukan malaikat, saya manusia biasa. Ya. Pantesan gak glowing ya? Masya Allah. Kena ada, subhanallah. Yang tadi yang pasti saya lebih glowing dari Ibu. Baik. Jadi wujudnya, rupanya manusia yang sangat ganteng sekali, luar biasa. Dan ketika Maryam melihat kedatangan Jibril yang dikiranya ini manusia, maka Maryam ini langsung kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilihat nanti ibu-ibu sekalian di surat Maryam ayat ke-18. Qalat, Maryam mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukanmu dan in kunta taqiyya, kalau engkau orang yang bertakwa. Jadi ketika kedatangan seorang pria di tempat
yang sangat tertutup pada saat itu, di tempat yang sangat sempit, tahu-tahu ada pria nongol gitu ya, ganteng banget, maka Maryam langsung melakukan dua hal. Mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan ganggu saya. Yang kedua, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di mana di sini Maryam sebagai wanita yang salihah menjadi contoh bagi ibu-ibu sekalian. Kalau ingin menjadi wanita yang salihah, saat kita ini menjadi seorang wanita, maka tugas ibu-ibu adalah menjaga jarak antara ibu-ibu dengan pria yang bukan mahram. Menutup setiap pintu, menutup setiap celah yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan bersama dengan pria yang bukan mahram. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa perbuatan zina termasuk fahisyah, perbuatan yang keji, jorok, menjijikkan. Maka ketika bicara tentang zina, Allah mengabarkan, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Tidak pernah dikatakan jangan kalian melakukan zina, tapi yang Allah katakan jangan kalian mendekati zina. Dekati saja nggak boleh, gimana mau memegang. Lihatlah, Islam itu sangat mengedepankan berbagai bentuk pola-pola preventif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka di sini Maryam menjaga dirinya. Tidak mungkin, tidak kemudian mumpung dalam ada kesempatan dalam kesempitan. Tidak, tutup pintu-pintu itu. Maka tugas ibu-ibu sekalian, kalau ingin disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah jaga diri. Jaga hati. Jaga pandangan. Jaga pergaulan. Jangan sampai salah bergaul. Nah, ini pelajaran berharga yang kita dapatkan dari Maryam. Kemudian, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah Maryam di sini merasa mendapatkan ancaman ketika kedatangan seorang pria yang sangat tampan. Artinya, seorang wanita juga bisa tergoda sebagaimana seorang pria juga bisa tergoda. Maka di dalam Al-Quran dikisahkan dua golongan yang sama-sama pernah merasa tergoda. Nabi Yusuf pernah digoda. Maryam pernah merasa tergoda. Walaupun kedatangan malaikat Jibril tidak untuk menggoda, tetapi Maryam merasa dirinya terancam. Karena Maryam juga manusia, punya hasrat, punya syahwat. Sebagaimana Nabi Yusuf juga manusia, punya hasrat, punya syahwat. Buktinya apa? Ketika Allah kisahkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ, bahwa Zulaikha itu sudah berhasrat sekali dengan Yusuf. وَهَمَّ بِهَا, dan Yusuf juga sama, sudah berhasrat. Namanya juga manusia, namanya juga lelaki normal. Bukan kayak lelaki zaman sekarang yang kebanyakan lelaki pelangi yang sudah ternoda. Subhanallah. Lelaki yang katanya jeruk makan jeruk. Lelaki yang sukanya pedang-pedangan gitu ya. La haula wala quwwata. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai mana ini kita? Jadi lupa saya. Iya. Jadi Maryam merasa mendapatkan ancaman dia. Karena Maryam manusia. Ya, manusia punya syahwat, punya selera, punya dorongan. Ya, itu Maryam. Sama juga dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka dari itu ketika saat itu malaikat Jibril sudah bertemu dengan Maryam, malaikat Jibril menjelaskan. Nanti bisa dibuka di surat Maryam ayat ke-19. Qala innama
ana rasul rabbik. Maka Jibril mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Li ahabalaki gulaman zakiyya. Dan aku akan memberimu kabar bahwa engkau akan memiliki seorang anak laki-laki yang suci. Mendapatkan berita itu, kira-kira gimana Maryam? Wow gitu. Atau gimana kira-kira? Kaget. Kenapa sebabnya? Karena Maryam nggak merasa punya suami, nggak merasa bahwa dia itu pernah menikah, tidak pernah merasa bahwa dia punya hubungan dengan seorang pria. Maka Maryam mengatakan di ayat yang ke-20, qalat anna yakunu li gulamun. Mungkinkah aku bisa memiliki seorang anak? Walam yamsasni bashar. Sedangkan aku tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku. Bayangkan, Maryam tidak pernah disentuh oleh pria manapun juga. Maka Maryam di antara julukannya dikatakan Maryam yang ahsanat farjaha, yang kemaluannya itu terjaga. At-tahirah, Maryam yang suci. Karena nggak pernah dipegang-pegang oleh siapa? Oleh manusia. Beda dengan wanita zaman sekarang yang koyok buah. Kalau pesan buah gimana kira-kira? Dicium, wangi enggak? Dipencet-pencet. Terus habis dipencet, ditusuk gitu ya. Ini kan kayak gitu wanita zaman sekarang kan? Kayak buah tuh. Kalau beli mangga gimana ibu? Ayo kalau beli mangga gimana? Dicium nggak buahnya? Dicium, wangi enggak? Ini arum manis, ini mana lagi dicium. Terus kemudian kalau beli buah dipencet-pencet enggak? Dipencet-pencet. Ya enggak ya? Ayo kalau enggak boleh mencet-mencet loh bu. Iya. Iya. Wanita zaman sekarang naudzubillah min dzalik, luar biasa di luar sana fitnahnya. Kayak buah-buahan saja. Dicium, dipencet, ditusuk setelah itu. Dicoba, ini manis enggak? Yaudah, dibuka aja. Dibuka segelnya, padahal belum dibayar. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Maka zaman sekarang kita butuh wanita-wanita kayak Maryam. Ya Ustadz, kalau itu masa lalu saya gimana? Saya dulu kayak gitu, kayak buah. Dicium, dipencet-pencet, nggak jadi dibeli. La haula wala quwata illa billah. Habis itu dipotong-potong, ya kayak saya dulu di Arab sana ya. Di Arab sana subhanallah ada cara penjual melon, penjual semangka itu menjual buahnya. Caranya gimana? Ditusuk beneran. Itu biasanya dibentuk segitiga, seret, ditusuk pakai pisau, ditarik. Nih, merah kan? Oh ya merah, udah, masukin lagi. Nah, jadi kita butuh wanita-wanita yang tidak pernah kayak buah tadi lah pokoknya. Nggak pernah dicium, dipencet-pencet, sama ditusuk. Kita punya tugas mendidik anak kita. Jangan sampai anak kita kayak buah-buahan. Maka ada yang mengatakan generasi sekarang generasi stroberi. Ya kayak buah betulan. Subhanallah. Maka kita butuh mendidik anak kita jadi sosok-sosok Maryam zaman sekarang. Maryam zaman milenial. Maka diawali dari sebuah doa. Maka kalau nanti ibu-ibu punya anak, silahkan mau kasih nama Maryam juga boleh. Supaya semoga Allah jadikan anak ini anak yang terjaga kehormatannya. Terjaga kemuliaannya, terjaga kesuciannya. Bukan jadi barang murahan. Coba saya mau tanya, ibu-ibu kalau mau beli baju, pilih yang baju yang mana? Bu, saya dari segini. Saya mau beliin semua ibu-ibu yang di sini baju. Tapi pilihnya dua. Beli baju yang ibu bisa milih pegang barangnya, atau saya ajak ke butik
yang bajunya itu di plastik, tapi itu nggak bisa pegang. Ini yang mana kira-kira? Yang di plastik, yang di butik tentunya. Yang di butik sudah jaminan. Itu baju bagus ya. Baju mahal. Makanya di plastik supaya nggak kotor. Nggak sembarang orang bisa pegang. Beda kalau baju yang kita bisa pegang, bisa di ini, di sini itu. Kayak kalau di Mekah itu ya. Ya 10 rial, 10 rial, 10 rial. 5 rial, 5 rial. 15 rial, 10.000. Jokowi merah gitu. Jokowi biru, 15 real. Kita milih yang mana kira-kira? Yang di plastik. Maka jadikan anak kita itu kayak Maryam yang tertutup dengan rapat, terjaga. Maka dari itu Maryam mengatakan walam yamsasni bashar. Ini aku nggak pernah dipegang sama manusia, nggak pernah kayak buah-buahan. Walam aku bagiya, dan aku bukan seorang bagiya, aku bukan seorang bezina. Subhanallah. Maka dari itu, ini tugas kita zaman sekarang. Maka dari itu setelah itu, Allah menyebutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-21, qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Itu adalah mudah bagiku. Jadi menciptakan Maryam bisa lahir anak tanpa pria itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Dan kami jadikan Maryam itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan 4 jenis penciptaan sekaligus. Yang pertama, ada manusia yang diciptakan tanpa pria dan tanpa wanita. Siapakah dia? Nabi Adam. Ada manusia yang diciptakan dengan perantara pria dan wanita. Siapakah itu? Kita semuanya. Ada manusia yang tercipta dengan adanya seorang pria tanpa adanya seorang wanita. Siapakah itu? Ibunda kita Hawa. Ada seorang manusia yang tercipta dengan adanya seorang wanita tanpa adanya pria. Siapakah itu? Maryam. Komplit. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau di antara jamaah ada yang sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, belum punya anak, jangan pernah menyerah dalam berdoa. Nabi Ibrahim, Bu, sampai usia 80 tahun, belum punya anak. Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Terus berdoa, nggak pernah berhenti dalam berdoa. Nabi Zakaria, Bu, sudah tua renta. Itu masih berdoa, minta anak. Maka Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi la tadarni farda, wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau jadikan diriku hidup sebatang kara, sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Lihatlah, jangan pernah merasa putus asa dalam berjuang. Mendapatkan anak, kalau kita belum merasa mendapatkan atau memiliki anak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya yakin ibu sekalian ada yang pernah mengalami ya. Ada yang pernah mengalami kejadian di mana sangat menantikan kehadiran buah hati. Ada yang pernah mengalami itu? Lalu akhirnya punya anak? Saya masih ingat betul, saya sekarang punya anak 3. Anak 3, ada anak pertama, ada anak kedua, anak ketiga. Biasanya saya kalau diledek sama teman-teman, saat anaknya berapa? 3. Saya bilang anaknya 3. Barep semua ya? Saya mikir, barep semua apa toh? Oh, saya baru nyambung, oh barep semua. Oh, mungkin dari istri pertama 2, 3, ini anak pertama 2, 1, 1 gitu. Oh enggak, itu dari 1 istri saja. Nah, kemudian saya masih ingat betul, 2 anak saya yang pertama itu lahir di Timur Tengah. Di tengah kami belajar, saya dan istri belajar di sana.
Anak ketiga ini jaraknya dengan anak kedua ini jauh sekali, 7 tahun. Jadi anak kedua, anak pertama dan kedua lahir di Timur Tengah semua, anak ketiga lahir di Yogyakarta. Saya nunggunya lama banget, 7 tahun. Sampai kemudian saya periksa ke dokter, dokter sana, dokter sini, termasuk dokter yang di dalam sini. Semua jawabannya sama. Saya harus operasi. Operasi, astagfirullahaladzim. Tapi saya percaya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan sebuah kisah suatu hari Imam Hasan Al-Basri kedatangan seorang pria. Dan pria ini nggak punya anak. Pria ini mengatakan, wahai Imam, aku nggak punya anak. Gimana solusinya? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah. Banyaklah engkau membaca astagfirullah. Astagfirullah. Banyakin baca istighfar saja. Kemudian datang orang yang kedua mengatakan, di tempat kami kekeringan, nggak turun hujan. Solusinya gimana? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah. Banyakin istighfar. Orang ketiga datang lagi mengatakan, ini kita nggak ada air. Ternak kami hampir mati. Solusinya apa? Istaghfirullah. Kemudian orang bertanya, kenapa setiap ada masalah, solusinya baca istighfar? Maka beliau membaca sebuah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan ucapkanlah istighfar kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian banyak istighfar, yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Jadi kalau kita hari ini mengeluhkan, panas banget ya. Panas gak Bu hari-hari ini? Panas. Panas ya. Sampai beberapa masjid sudah sholat istisqa, minta hujan. Maka hujan itu akan Allah turunkan, di antaranya saat kita ini banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak harta kalian, Allah akan memperbanyak anak kalian. Jadi kalau ingin dibanyakin hartanya, kuncinya istighfar. Kalau ingin dibanyakin anaknya, kuncinya istighfar. Kalau ingin dimudahkan urusannya, istighfar. Kalau ingin dilancarkan keperluannya, istighfar saja. Daripada ngomong yang enggak-enggak, daripada cerita yang aneh-aneh, lebih baik beristighfar. Astagfirullah, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka dari itu, kembali kepada kisah kita. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas. Dan kami jadikan Maryam dan anaknya nanti menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara tanda kekuasaan Allah dan mukjizat Nabi Isa nanti, Nabi Isa termasuk dari bayi yang pernah Allah ciptakan yang bisa ngomong ketika masih bayi. Nabi Isa. Nabi Isa juga punya mukjizat. Ada orang punya penyakit kusta, bisa sembuh seketika. Ada orang buta, bisa melihat seketika. Bahkan ketika Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat, bentuknya burung, kemudian ditiupkan oleh Nabi Isa, jadilah burung nih. Orang mati bisa hidup kembali. Subhanallah. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini Nabi utusan Allah. Jika kalian melihat bahwa Nabi ini begitu hebat, maka Tuhannya Nabi ini lebih hebat lagi. Tuhannya Nabi ini lebih dahsyat lagi. Tuhannya Nabi ini adalah Tuhan yang lebih patut untuk kalian sembah, bukan berhala-berhala kalian. Subhanallah. Kemudian setelah itu
Poin berikutnya yang kita bahas adalah tentang kehamilan Maryam. Subhanallah. Maryam itu mengalami kehamilan ketika malaikat Jibril meniupkan ruh ke diri Maryam dan masuklah ruh itu ke dalam rahim Maryam. Dan para ulama menyebutkan bahwa Maryam itu kehamilannya sama dengan kehamilan manusia pada umumnya, 9 bulan. Ya, 9 bulan kehamilan. Kemudian ketika Maryam mengandung, maka Maryam tidak ingin bahwa kehamilannya itu menimbulkan kegegeran, menimbulkan keviralan. Lihatlah, orang-orang soleh itu sangat benci yang namanya popularitas. Sangat benci yang namanya viral. Beda dengan zaman sekarang. Kita ini cari sesuatu yang viral. Cari sesuatu yang aneh biar viral. Contohnya apa? Pakai sandal warnanya beda. Kanan sama kiri. Saya pernah mendapatkan ada orang pakai kacamata, tapi kacamatanya nggak ada lensanya. Ya, cari sensasi. Atau dengan berbagai cara, rambutnya dicat macam-macam warna-warni gitu ya. Pengen cari sesuatu yang aneh, nyentrik, beda sendiri, viral sendiri. Ini penyakit. Maka ada istilahnya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang itu merasa bahwa narsis ya, ingin diperhatikan sama orang, merasa dirinya paling penting, merasa dirinya itu sentral dari segalanya, yang lain cuman receh, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, tidak dirasakan kehadirannya. Subhanallah. Maka dari itu ketika Maryam ini hamil, dia sembunyikan benar. Gak pingin viral, gak pingin terkenal, gak pingin ada sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka disebutkan di ayat kedua-dua dalam surat Maryam, fahamalathu, maka Maryam pun mengandung, fantabadat bihi makanan qasiyya. Lalu Maryam itu kemudian menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang tidak ditemui dimanapun juga ada manusia di situ. Kemudian setelah itu 9 bulan pun berlalu tanpa terasa. Waktunya melahirkan pun telah tiba. Kemudian Allah ceritakan di ayat ke-23 di dalam surat Maryam, fa'aja'ahal ma'adu ila jid'in nahlah. Kemudian Maryam itu dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Orang melahirkan sakit nggak, Bu, kira-kira? Sakit ya. Maka jangankan ibu, saya lihatnya itu ngilu gitu ya. Saya lihat istri saya terus terang ngilu gitu. Allahu Akbar. Maka dari itu kenapa kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada ibu kita 3 kali lipat dibandingkan bakti kita kepada ayah kita. Ummuk, baru setelah itu abuk. Kepada siapa aku akan berbakti ya Rasulullah? 3 kali kepada ibu, 1 kali kepada bapak. Kenapa? Perjuangan ibu luar biasa. Maka dari itu akan sangat menjadi orang yang sangat durhaka kalau ada wanita yang suka bentak-bentak ibunya. Kenapa sebabnya? Karena dia harusnya sadar. Kalau dia merasakan sakitnya melahirkan, maka dia harus sadar gimana sakitnya melahirkan dulu ibunya ketika melahirkan dirinya. Kalau zaman sekarang orang melahirkan mungkin nggak terlalu sakit ya. Nggak sakit ya. Beda dengan ibu kita zaman dulu melahirkan luar biasa sakit. Orang zaman sekarang kalau yang perempuan sakit akan melahirkan. Orang zaman dulu itu sakitnya kalau sunat, Bu. Zaman sekarang sunat pakai macam-macam metodenya. Pakai laser, pakai klem. Habis sunat langsung bisa main bola.
Habis sunat langsung bisa lari-lari. Zaman dulu, saya diceritain sama simbah saya, itu sunatnya gimana? Saya itu astagfirullahaladzim. Pakai apa, Bu? Pring ya? Lah. Kebayang nggak, Bu? Pakai pring. Pring itu kulitnya diseset gitu ya. Terus lihat engek gitu ya. Kalau wala quwwata illa billah. Itu gimana coba? Saya masih ingat dulu saya ketika sunat itu di Bogem, Bu. Ya. Saya sunatnya di Bogem waktu itu kelas 6 SD. Bapak ibu saya nggak mau repot. Saya sunatnya bareng sama adik saya, kelas 3 SD. Adik saya kelas 6 waktu itu. Waktu itu kan lagi jaya-jayanya Bogem itu ya. Itu kalau sunat itu masuk itu jejer, Bu. Jejer semua anak sunat. Yang nganter itu banyak waktu itu saya itu. Nah, masuk ke sana itu langsung jejer, kita lihat sampai itu darah berceceran. Ngeri bener. Saya itu ngeri lihat sebelah saya itu ngeri. Tapi tahu-tahu saya dikabarkan sudah selesai sunatnya. Dan selesai. Cepat sekali gitu ya. Walaupun saya merasakan sakit ya, tapi cepat sekali. Sampai kemudian ketika saya keluar dari Bogem itu saya kaget. Yang nganter itu pada kaget. Mereka itu baru apa? Belum duduk ya, baru duduk belum lama, baru cerita itu. Tuh, sudah selesai. Subhanallah. Itu zaman saya dulu, zaman sekarang lebih enak lagi. Tapi zaman sibah kita dulu gimana coba malah kalau mau sunat luar biasa. Maka dari itu kalau hari ini ada wanita, ada seorang ibu yang suka bentak-bentak orang tuanya, sungguh dia orang sangat durhaka. Harusnya dia mikir gimana sakitnya melahirkan, padahal dia melahirkannya zaman sekarang. Lahirnya di mana? Di rumah sakit, pakai bius, nggak terasa sakit. Ibu kita dulu lariannya gimana? Luar biasa. Nyawa itu jadi taruhannya. Subhanallah. Jadi taruhannya nyawa itu. Maka dari itu ketika Maryam melahirkan, faja'al mahad ila jid'in nahlah. Maka Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan ketika Maryam bersandar, Maryam di tengah kesedihan, sedih nggak kira-kira? Sedih. Lahiran pada saat itu nggak ada yang nolong, sendirian. Ini anak nggak ada bapaknya, sedih banget. Maka sebagai gambaran kesedihan kita saat melahirkan adalah, saya masih ingat betul ketika lahiran anak saya yang pertama, ya di Timur Tengah itu, lahirannya itu tanggal 30 Syakban, pas musim dingin di sana, dingin sekali. Di sana orang lahiran, selesai lahiran, 1 jam kemudian langsung suruh pulang, udah pulang. Ini tagihan segini udah pulang. Subhanallah, luar biasa, nggak kayak di Indonesia. Lahiran kemudian di rumah sakit dulu 3 hari seminggu gitu ya, bayinya dirawat. Tapi di sana subhanallah, langsung pulang. Artinya saya yang suruh di rumah untuk menghandle semuanya, menghandle istri saya, menghandle anak saya di tengah dinginnya musim dingin pada saat itu. Apalagi pada saat itu saya tinggal di kota Sana'a, ya ibu kota Yaman. Di sana nggak ada musim panas, Bu. Ada yang musim dingin dan dingin sekali. Karena ini kota ada 2000 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget. Musim panas ya dingin. Musim dingin apalagi. Ini musim dingin. Luar biasa dinginnya. Subhanallah. Maka pada saat itu kemudian kita merasakan kesedihan. Oh, subhanallah, jauh dari orang tua, jauh dari sanak kerabat. Cuman ada teman-teman satu kampus. Paling datang nengok. Habis itu pulang. Allah Akbar. Gini toh. Lalu gimana perasaan Maryam pada saat itu? Kita merasakan betul. Tidak ada yang menemani.
jauh dari orang, ditambah beban mental. Ini anak nggak ada bapaknya. Maka dari itu Maryam ketika mendapatkan kesedihan, Maryam mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hada. Aduhai, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum kejadian ini. Maryam di sini berandai-andai untuk mati. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan aku dilupakan. Tetapi kenyataannya tidak. Maryam tidak mungkin bisa dilupakan. Kenapa? Bapaknya seorang ahli ibadah yang sangat terkenal. Ibunya Hana seorang wanita yang sangat solihah. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi Maryam ini semua orang tahu. Gak mungkin orang bakal melupakan Maryam. Maka dari itu Maryam sadar betul bahwa di tengah kesedihan itu Maryam sampai mengatakan wa kuntu nasyam mansiya. Lalu bagaimana hukumnya kalau ada orang ditimpa dengan ujian yang sangat berat dan dia berandai-andai untuk mati? Boleh nggak kira-kira? Jawabannya adalah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan dilarangnya bagi seseorang untuk berangan-angan mati kecuali kalau dia mendapatkan ujian yang berat. Di dalam Al-Quran nanti bisa dibuka di surat Yusuf ayat ke-101. Disebutkan tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Boleh kita minta mati, syaratnya kita berdoa dengan doa ini. Kalau ibu mungkin mendapatkan ujian berat, ditagih-tagih kalau oleh seorang penagih utang, debt collector, nggak bisa bayar. Rumahnya mau disita, mobilnya mau disita, asetnya mau disita. Lu berandai-andai mati, maka boleh berandai mati kalau kemudian merasa nggak kuat, tapi berdoa dengan doa ini. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan menjadi seorang muslim. Wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Atau dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan la yatamannayanna ahadun minkum al-maut. Janganlah kalian berandai-andai minta disegerakan mati. Lidurin nazala bihi, karena ada keburukan yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalau sampai dia nggak kuat saking beratnya ujian kehidupan, maka kalau dia sampai dia berandai-andai bisa mati segera, maka ucapkanlah sebuah doa ini. Jadi kalau ibu-ibu punya masalah yang berat, ingin mati gitu ya, ingin mati nggak Bu? Subhanallah. Ini hari Jumat ya. Waktu terbaik buat mati. Subhanallah. Ingin mati, kalau kita ditanya mau mati enggak, kita bilangnya apa? Oh, belum mau dah gitu. Kenapa? Karena kita enggak siap ya. Alasan klasiknya apa kita? Amalan kita masih terlalu dikit. Dosa kita masih terlalu banyak. Klasik. Tahun lalu jawabannya gitu. Tahun ini jawabannya gitu. Besok ganti presiden, jawabannya masih kayak gitu. Apa? Iya. Subhanallah, ini pertanyaan yang berat sekali. Subhanallah. Insyaallah nanti kita bahas Bu ya. Iya. Iya. Bikin pengajian jawaban yang berkelas. Cocok sekali ya. Ya. Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya kalau seandainya kita sampai meminta mati, maka catat doanya Bu ya. Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkanlah aku. Makanal hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidupku ini
lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Idza kanat, jikalau al-wafatu, kematian, khairan li, lebih baik untukku. Jadi kita nggak pernah tahu yang lebih baik buat diri kita, hidup kita atau mati kita. Maka pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang sahabat Nabi yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua orang bersahabat. Ini dua orang ini adalah bestie satu sama lain. Yang satu mati, yang satu hidup. Kemudian yang hidup ini bisa hidup sampai setahun ke depan dan ketemu bulan Ramadan. Kemudian di akhir kelak yang mati syahid ini kaget. Kenapa? Temennya nggak mati syahid, kedudukannya di surga lebih tinggi daripada kedudukan dia yang mati syahid. Ternyata apa penyebabnya? Temennya yang nggak mati syahid ini ketika hidup setahun ke depan, dia punya kesempatan untuk beramal soleh dan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia bisa memperbanyak amal ibadahnya sehingga lebih gede daripada pahalanya, lebih gede daripada orang mati syahid. Subhanallah. Jadi kita itu jangan berandai-andai mati karena kita nggak pernah tahu yang terbaik bagi diri kita itu mati atau hidup kita. Maka berdoalah kalau kita nggak kuat menghadapi ujian kehidupan, berdoa dengan doa Allahumma ahyini makanat al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau engkau tahu bahwa hidupku ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Idza kanatil wafatu, kalau engkau melihat bahwa kematianku khairan li, lebih baik daripada, lebih baik untuk kehidupanku. Subhanallah. Maka dari itu, inilah terkait dengan masalah berandai-andai mati. Maka Maryam pada saat itu berandai-andai, seandainya aku mati. Tetapi ternyata hidupnya Maryam itu lebih baik. Ketika Maryam nanti mengasuh Nabi Isa, ketika Maryam nanti membesarkan Nabi Isa, ketika Maryam ini berjuang saat anaknya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Maryam melihat anaknya disalib, subhanallah. Tapi bukan anak yang disalib, tapi orang yang diserupakan dengan anaknya. Sesuatu yang diserupakan dengan anaknya. Nah, maka dari itu kemudian ini keadaan Maryam ketika mau melahirkan. Kemudian setelah itu Maryam pun melahirkan. Dan ketika Maryam melahirkan disebutkan kisahnya di ayat ke-24 dalam surat Maryam. Fanadaha min tahtiha, maka diserulah penyeru dari tempat yang rendah. Alla tahzani, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Allah telah menjadikan di dekatmu ada sungai yang mengalir. Para ulama berbeda pendapat, yang ngomong siapa ini? Ada yang mengatakan yang ngomong adalah Jibril. Ada yang ngomong ini adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang masih kecil. Jadi dikatakan Allah tahzani, janganlah engkau merasa bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, dan di antara karomahnya Maryam saat dia melahirkan, di sebelahnya langsung terbentuk sebuah sungai yang mengalir, yang dengan itu dia minum dari air sungai itu. Subhanallah. Ini di antara mukjizatnya atau di antara karomahnya Maryam. Ini karomah yang kedua. Karomah yang ketiga yang Allah berikan kepada Maryam, orang melahirkan itu butuh asupan energi. Maka kalau di rumah sakit, orang melahirkan itu diinfus. Tapi zaman dulu belum ada infus. Butuh asupan energi. Maka pada saat itu Maryam
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi buah kurma. Sekaligus dari kisah ini menunjukkan akan berapa faedah. Yang pertama, bahwa kurma itu termasuk makanan yang punya manfaat besar untuk tubuh kita. Yang kedua, buah kurma termasuk buah yang diberkahi karena buah ini bisa membentuk ketahanan pangan di tengah masyarakat. Saya ingat benar